guys, bete lagi bingung mau ngapain. Dengerin ini aja guys, ketemu lagi di channel aku. Tetap masih di hashtag jadi gini series ya, karena di bulan Ramadan jadi tidak ada vlog tentang resep, tentang staycation atau tentang review hotel. Oke, selama di bulan Ramadan. Jadi dan ini tuh sambil nunggu sahur ya, aku di weekend, jadi ya udahlah sekalian kita bikin video. Aku langsung aja ke cerita topik pembahasan yang sudah kalian lihat di bawah judul tersebut. Ya, kali ini aku mau ngebahas tentang brand, yaitu Gucci. Apa sih yang belum pernah melihat koleksi atau produk dari brand Gucci? Pasti udah pada sering lihat ya, karena kan public figure sekarang tuh udah banyak yang menggunakan koleksi ini. Nah, gimana sih sejarahnya kok brand ini bisa sukses dan terkenal banget gitu, fenomenal banget ya. Jadi kita bahas siapa pencetus dari brand Gucci ini. Oke, kita bahas biografinya dari pendiri Gucci yang bernama Guccio Gucci. Nah, Guccio Gucci ini guys lahir di tanggal 26 Maret 1881 di Florence, Italia. Jadi kayak perancang-perancang busana gitu tuh banyak di daerah Eropa ya guys. Ayah dari Guccio Gucci ini yaitu adalah namanya Gabriello Gucci yang bekerja sebagai pengrajin kulit. Dan ibunya Guccio Gucci ini adalah Elena Santi, dan dia menikah dengan yang namanya Aida Calvelli. Dan anak dari Guccio Gucci ini ada 6 anak, dan siapa aja anaknya kita nanti akan bahas. Oke, sekarang kita beralih ke pengalaman dari atau proses perjalanan dari Guccio Gucci. Nah, Guccio Gucci ini guys lahir di keluarga yang sederhana, dan dia meninggalkan Florence untuk menambahkan penghasilannya atau mencari pengalaman gitu ya pada tahun 1895. Dan ternyata di London itu dan si Guccio Gucci ini diterimalah kerja di Hotel Savoy, hotelnya sebelah sini ya, sebagai pekerjaannya itu adalah sebagai lift atau penjaga lift. Namanya pekerja ya selalu mengamati dan melihat, meneliti para kaum elit ya yang menginap di hotel tersebut. Di Inggris itu kan terkenal kerajaan, jadi karena hotel ini hotel mewah, jadi banyak juga bangsawan yang menginap di hotel tersebut gitu. Dia terpesona dengan style, dengan desain gitu ya dari para tamu yang ada di hotel tersebut. Yang koleksi dari desainnya ini adalah dari Cafe and Son. Di Cafe and Son ini berproduksi dari basisnya tuh kulit gitu kan. Dan udahlah dia bekerja sebagai penjaga lift di hotel, ia pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke daerahnya yaitu di Florence, Italia, yang akhirnya ia bercetus untuk membantu sang ayahnya untuk membuat sadel dan tas kulit guys, karena dia kan proses tadi udah mengamati gitu kan, meneliti, yang membuat dia akhirnya mempunyai ide gitu untuk ayo udah kita akan bikin tas kulit dan sadel. Dan karena kan ayahnya juga kan pengrajin kulit ya, jadi berkolaborasi. Karena nih pada kalangan yang tahun-tahun segitu tuh tren berkuda tuh lagi, karena kan bangsawan ya, hits atau lagi marak lah gitu. Buat sadel yang diproduksi Gucci itu akhirnya meningkat permintaannya. Oke, karena dia akhirnya udah pede dengan produksi karya-karyanya, akhirnya Gucci itu mendirikan sebuah toko yang bernama House of Gucci ya. House of Gucci ini di tahun 1921. Udah lama banget ini sih ya.
Ia memproduksi tas serta aksesoris yang terbuat dari kulit yang berada tokonya tersebut di Florence gitu loh guys. Karena di kota tersebut nih, di kota Florence ini nih, itu banyak banget pengrajin kulit ya, ibaratnya kayak di Jogja atau di Solo itu banyak pengrajin batik. Nah kalau di Florence tuh banyak pengrajin kulit guys. Dan dari situlah si Gucci akhirnya mendapatkan para stafnya tuh ahli dalam bidangnya gitu kan ya, karena kan dia memproduksi kulit dan dia lahir di kota yang udah dari dulu terkenal dengan pengrajin kulitnya. Jadi dalam cerita biografinya ia diketahui mendesain sendiri atau homemade ya. Nah ini membuat nilai plus atau nilai tertinggi ya. Di brand Gucci ini mempunyai logo kuda gitu ya guys. Dia terinspirasi oleh para bangsawan yang berminat untuk berkuda, karena rata-rata pembelinya ini ya beli Gucci itu ya perlengkapan untuk berkuda gitu. Nah di tahun 1932 ya guys, itu akhirnya Gucci mulai untuk mendesain sebuah sepatu. Karena semakin berkembang, maka Gucci ini memperluaslah bisnisnya dengan membuka store cabang yang berada di Roma. Brandnya ini berjaya atau prosesnya ini sukses. Gucci meninggal dunia pada umur 72 tahun, bertepat tanggal di 2 Januari 1953, berada di Florence gitu. Ada yang bilang berada di Sussex barat Inggris, dan meninggalkan karyanya yang sedang berjaya ini akhirnya diambil alihlah oleh seorang putranya. Jadi aku belum bahas ada berapa anaknya Gucci. Gucci itu mempunyai 6 anak yang namanya itu adalah Aldo, Enzo, Grimalda, Rodolfo, Ugo, dan Vasco. Yang meneruskan itu ada Rodolfo, Vasco, dan Aldo. Si Rodolfo ini bertugas untuk mengelola perusahaan bisnis Gucci yang ada di Roma, dan si Vasco ini bertugas untuk mengawasi produksi yang berada di Florence, dan Aldo mengelola cabang yang berada di New York. Akhirnya Gucci pun mengubah logonya menjadi double G atau yang sekarang kita lihat G dan G gitu, yang saling terikat karena ini terinspirasi oleh nama sang ayah yaitu Guccio Gucci, dan ini merupakan ide dari anaknya yang bernama Aldo Gucci di tahun 1933 guys. Dan ayahnya sudah tiada atau meninggal, akhirnya terjadilah konflik keluarga untuk perebutan saham mungkin ya, atau ya drama-drama keluarga lah. Pertama itu adalah pengelolaan pajak guys. Jadi ketika Gucci ini meninggal, bisnis Gucci diteruskan ke Aldo Gucci, salah satu dari anaknya tadi yang udah aku kasih tahu. Dia menciptakan brand logo. Aldo itu menduduki posisi sebagai chairman, dan ia berhasil membawa Gucci sukses mendunia selama hampir 3 dekade sejak 1950-an. Di perintahan si Aldo atau di perintahan Aldo Gucci ini, Gucci terkenal dengan monogram Da Vinci-nya. Ini simbol kemampuan dan disukai oleh kaum jet set. Bahkan sang mantan ibu negara Jackie Kennedy, salah satu pelanggan loyal yang sampai Gucci ini merintis sebuah tas yang bernama Jackie Bag di tahun 1961. Tetapi guys, reputasi Gucci ini tercoreng setelah tersandung penggelapan pajak di Amerika Serikat tahun 1986. Ia dipenjara lah selama setahun sebelum akhirnya ia meninggal di 1990. Kedua ada drama yaitu berebut kekuasaan atau konflik yang berebut kekuasaan. Skandal pajak yang terjadi itu menjadi ujung perangnya melawan Maurizio Gucci yang merupakan keponakannya guys. Menjelang akhir 1980-an, Maurizio atau anak dari si Rodolfo Gucci ini bahkan ambil jalur hukum untuk mendapatkan kekuasaan yang full gitu. Akhirnya Gucci pun jatuhlah ke tangan si Maurizio Gucci. Finansial Gucci pun akhirnya memburuk gitu loh. Alhasil di tahun 1988 ia menjuallah saham Gucci
47,8% kepada Investcorp yang merupakan investor berbasis di Bahrain. Nah, akhirnya keluarga Gucci ini sudah tak memiliki asosiasi bisnis lagi dengan brand tersebut. Yang terakhir adalah konflik sensitif gitu loh kalau bahas tentang ini, ya kan. Hidup Maurizio Gucci sebagai generasi terakhir yang melanjutkan bisnis keluarganya akhirnya tragis, guys. Setelah menjual sahamnya, Maurizio ini ditembak kantornya sendiri di tahun 1995. Setelah diusut, ternyata pelakunya adalah mantan istrinya yang bernama Patrizia Reggiani. Akibatnya, si Patrizia Reggiani ini dihukum selama 29 tahun penjara. Namun, ia sudah dibebaskan setelah 18 tahun karena remisi dan alasan kesehatan. Ini terjadi, guys, di brand Gucci ya. Jadi jangan dilihat hasilnya dulu gitu. Jadi prosesnya dia dari dewa Yunani, merupakan anak dewa Zeus yang tersohor